Halo Sport Lovers, ketemu lagi nih di Olahraga TV. Nah Sport Lovers, pernahkah kalian membayangkan menyaksikan pertandingan sepak bola tanpa gawang yang berada di kedua sisi lapangan? Apakah nyaman dua gawang tersebut digantikan dengan objek lain? Lantas apakah sepak bola bisa menjadi sedemikian menarik seperti sekarang ini? Nah, kira-kira bagaimana ya sejarah gawang di sepak bola? Mau tahu? Yuk tonton sampai habis video ini. Pada hakikatnya, sepak bola telah hadir sejak era sebelum Masehi, jauh sebelum adanya gawang itu sendiri. Pada saat itu, sepak bola hanyalah aktivitas menendang-nendang bola dengan tujuan yang berbeda-beda di masing-masing tempatnya. Seperti di Cina, disebutkan pada tahun 2500 sebelum Masehi, anak-anak muda di sana suka menendang bola ke arah lubang yang berada di kain yang dibentangkan di dua sisi tiang. Lalu pada abad pertama, targetnya berubah menjadi sebuah kain berukuran 9 meter yang dibentangkan di atas tanah, sebelum kemudian berubah menjadi 6 buah papan berbentuk bulan sabit yang digantung di sebuah tiang. Sekarang kita bergeser ke Jepang. Pada zaman dahulu, mereka lebih senang menimang bola daripada menendang bola ke suatu target tertentu. Lain halnya dengan zaman Romawi yang menendang bola ke arah lonceng-lonceng gladiator. Suku Aztec diketahui memilih lubang di dinding sebagai target. Bahkan orang-orang di wilayah Surftide, wilayah Derbyshire, memilih gereja kota tim lawan sebagai sebuah target. Penulis John Norton dan Richard Carew pada awal abad ke-17 menjadi sosok pertama yang menyebut istilah mulut gawang atau yang sekarang dikenal sebagai istilah gol. Kejadian ini terjadi ketika mereka berdua melihat permainan hurling cornhole seperti Quidditch dalam film Harry Potter. Richard mendeskripsikan dua semak-semak yang berada di tanah sebagai gol atau target. Setengah abad kemudian, kata tersebut masuk ke dalam kosakata olahraga Inggris. Hingga pada akhir abad ke-17, kata gol sudah menjadi kata yang umum digunakan. Pada tahun 1848, guru-guru dari kota Eton mengadakan pertemuan di Universitas Cambridge untuk membahas peraturan mengenai konsep gawang. Pertemuan itu sendiri menghasilkan peraturan mengenai adanya gawang berupa dua buah tiang dalam pertandingan sepak bola. Selain itu, peraturan lain adalah pemberian kata gol kepada tim yang bisa memasukkan bola di sela-sela kedua tiang tersebut dengan tali sebagai mistar. Sayangnya pada saat itu belum ada peraturan baku mengenai ukuran gawang tersebut, baik tinggi maupun jarak antara kedua tiang. Di tahun 1863, FA yang saat itu baru saja lahir membuat regulasi berupa jarak antar tiang mestilah 24 kaki yang sekarang menjadi ukuran resmi gawang. Namun pada saat itu belum ada juga aturan mengenai tinggi tiang. Sebelum adanya aturan tersebut membuat seorang pemain bisa mencetak gol hingga 9 meter tingginya. Mistar gawang barulah hadir pada tahun 1882 dengan jarak 8 kaki di atas tanah. Meskipun masalah tiang dan mistar gawang sudah selesai, tapi tidak dengan bagaimana kesepakatan bola tersebut dikatakan masuk atau tidak. Pada saat itu belum adanya jaring gawang sebagai penentu bola masuk atau tidak, membuat beberapa pertandingan sepak bola pada zaman itu memancing sebuah pertengkaran. Lalu seorang insinyur bernama John Brodie membuat sebuah kantung besar yang terinspirasi dari celananya sendiri. Kantung besar tersebut kemudian diuji cobakan pada tahun 1891. Pemain pertama yang menggetarkan jala tersebut diketahui adalah Fred Gehry.
Inovasinya ini kemudian dimasukkan ke dalam aturan resmi dengan final Piala FA tahun 1892 sebagai pertandingan pertama yang menggunakan jala gawang. Gawang yang saat itu sudah memiliki beberapa bagian pentingnya tersebut pun masih belum luput dari perhatian. Bentuk tiang dan mistar gawang yang masih berupa kotak sempat mengecewakan beberapa pihak. Legenda Saint-Étienne, Jacques Santini, mengatakan bahwa apabila mistar gawang Hampden Park tersebut berbentuk bundar, maka sundulannya bisa saja masuk ke gawang, dan Saint-Étienne lah juara Liga Champions 1976. Pendapat dari Santini ini kemudian didengar oleh FIFA yang pada tahun 1987 mengubah bentuk struktur tiang dan mistar gawang menjadi versi bundar sebelum akhirnya bekerja sama dengan Standard Goals Company untuk merubahnya menjadi sedikit lebih elips. Perubahan ini bertujuan untuk menetralkan gravitasi. Selain itu, bahan kayu yang sebelumnya digunakan pun diubah menjadi aluminium hingga sekarang. Pada era sepak bola modern ini, bentuk gawang pun sudah semakin berkembang. Dari bentuk lekukan dalam ala Wembley tahun 1930-an, markana dengan bentuk L pada gawangnya, hingga jaring terdalam ala kandang La Romareda, kandang Real Zaragoza. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat jalannya pertandingan sepak bola menjadi lebih enak untuk disaksikan. Selain itu, munculnya teknologi garis gawang pun semakin membantu kinerja wasit dalam menentukan apakah bola dapat dikatakan gol atau tidak. Terkadang meskipun sebuah gawang tidak semenarik proses gol yang dibuat, tapi mengutip perkataan penyerang Italia Paolo Di Canio bahwa peran gawang sangatlah vital dalam suatu pertandingan sepak bola. Mantan penyerang West Ham tersebut mengatakan bahwa gawang merupakan sebuah surga dalam sebuah pertandingan sepak bola. Oke, sport lovers, itulah sejarah gawang di sepak bola. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah gawang ini? Silahkan komen di bawah ya. Nah, sport lovers, dukung terus ya channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.